Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada. Ketemu lagi, selamat datang di channel Gerbang Misteri Mbah Eko. Oke dulur-dulur, pada kali ini kita akan membahas ya topik-topik yang memang banyak ditanyakan oleh konco-konco dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko, itu bagaimana cara membuka mata batin sendiri secara islami, dan apa bahayanya jika mata batin ini sudah terbuka. Nah, ini kita akan bahas secara terperinci. Jangan kemana-mana, ikuti penjelasan dari Mbah Eko ya dengan seksama, karena ini sangat penting sekali. Kalau panjenengan kepingin buka mata batin secara islami, ini ada caranya, cukup mudah dan gampang, cuma harus dipersiapkan secara matang, karena bagi yang sudah terbuka mata batinnya nanti itu sangat ya, nanti ada saya keterangkan di belakang tentang bahayanya jika mata batin sudah terbuka. Oke, istilah membuka mata batin pasti panjenengan semua sudah pernah mendengar ya. Kalau menurut orang-orang kebanyakan, ini adalah kemampuan untuk bisa melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain ya, atau yang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Makanya cara membuka mata batin ini membutuhkan ritual khusus. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga seseorang yang mata batinnya terbuka dengan sendirinya ya. Kemampuan mata batin sebenarnya telah dimiliki oleh setiap manusia ketika lahir ke dunia. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki kemampuan mata batin. Jadi setiap manusia ya ini mempunyai kemampuan itu. Secara alami mata batin manusia itu ada yang tertutup, ada yang setengah terbuka, atau sudah terbuka. Namun hanya sedikit yang mata batinnya telah terbuka secara alami, dan sebagian besar sisanya masih tertutup. Jadi kebanyakan memang tertutup ya, jadi tidak terbuka. Itu ya beberapa faktor ya. Ada memang secara lahir memang sudah memiliki, seperti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah saya tangani, itu memang dia secara lahir sudah dari lahir sudah mengerti hal-hal yang bersifat aneh-aneh. Dia bisa melihat hal-hal apa yang goib-goib ya, yang tidak terlihat, dan ini membuat orang tua juga agak bingung ya, agak harus gimana mensiasatinya. Oke, yang pertama kita bahas dulu cara membuka mata batin ya. Ya ada manfaatnya juga. Jadi membuka mata batin ini manfaatnya juga banyak juga ya. Salah satunya adalah bisa memberikan ketenangan batin, sehingga bisa lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah ya, ataupun bermeditasi, atau apa ya bahasa Islamnya, bertafakur ya. Nah, cara membuka mata batin secara islami yaitu dengan membaca surat Ikhlas ya, atau ya surat Ikhlas ya, dan tanpa melakukan puasa atau ritual apapun ya. Jadi hanya cukup membaca surat Ikhlas ya. Ada beberapa amalan doa yang digunakan untuk membuka mata batin dengan sholawat juga ada. Nah, saya ini lagi mengulas dengan membaca surat Ikhlas ya. Jadi membaca surat Ikhlas serta beribadah secara istiqomah juga bisa membuka mata batin. Dengan begitu semakin mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan segala perintahnya dalam mempertajam mata batin. Cara membuka mata batin yang pertama yaitu memantapkan hati dulu. Jadi hatinya ini disiapkan, dimantapkan ya, diniatkan. Jika ingin membuka mata batin, sebaiknya mantapkan niat dengan sungguh-sungguh dan jangan setengah hati. Jika masih setengah hati dan niatnya belum mantap, dipastikan mata batin akan sulit terbuka ya. Dua,
usahakan bangun sebelum matahari terbit atau sebelum subuh ya, sebelum subuh. Biasakan ya selalu bangun sebelum adzan subuh berkumandang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bacalah surat Ikhlas sebanyak-banyaknya setiap hari sebelum matahari terbit. Tidak ada patokan khusus berapa jumlahnya, namun yang terpenting membaca surat Ikhlas dengan rasa ikhlas dalam hati dan diniatkan untuk membuka mata batin ya. Terus sebelum matahari terbenam pada sore hari ya, sebelum matahari terbenam, baca kembali surat Ikhlas sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan, tetap dengan niat untuk membuka mata batin. Lakukan cara ini secara terus-menerus setiap hari ya, selama ya ini agak lama ya, selama 1 tahun ya, hingga mata batin benar-benar terbuka. Jadi secara dilakukan secara istiqomah ya. Terus keenam, jangan lupa mengimbangi dengan sedekah ya, memperbanyak sedekah. Terus ada tambahannya, tambahkan amalan wirid yang biasa kita wiridkan, yaitu sholawat ya, satu hari itu sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, dan al-fatihah 100 kali setiap selesai sholat malam. Bisa sholat hajat monggo, diniatkan untuk membuka mata batin. Di balik cara membuka mata batin ini ada beberapa fakta yang memang ada bahayanya membuka mata batin ya. Bisa melihat dan merasakan apa yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Mungkin terdengar menarik dan keren. Wah, orang lain nggak bisa melihat, kita bisa melihat. Kayaknya kok keren ya, dan lebih menarik. Tapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian ya, dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko. Seseorang yang dibukakan mata batinnya itu rata-rata mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Bukan terus mengalami hal-hal menyenangkan, bisa melihat kali, waduh ini keren, bisa enak, bisa mengetahui alam jin, belum tentu juga enak ya. Ini seperti pengalaman-pengalaman Mbah Eko dulu pernah membuka mata batin. Itu memang ada beberapa hal yang tidak enak ya. Nah, cara membuka mata batin sendiri banyak yang mengatakan sebagai hal yang sangat membahayakan, apalagi kalau tujuannya tidak jelas atau hanya main-main saja. Nah, ini kalau yang imannya lemah, ini sangat berbahaya kalau dibukakan mata batinnya. Berdasarkan banyak kasus yang terjadi, itu bahayanya membuka mata batin sembarangan tanpa niat yang baik itu sangat berbahaya. Yang pertama ya, membuka mata batin itu bisa menyebabkan orang itu seperti orang gila gitu. Jadi nggak jelas ya. Kalau membuka mata batin ini hanya untuk bermain-main adalah kesalahan fatal ya. Membuka mata batin harus siap luar dalam ya. Fisiknya kuat, mentalnya kuat, imannya kuat ya. Kalau tidak punya kesiapan dari semua hal ini, resikonya sangat berat. Bahkan bisa gila ya bagi mereka yang tidak kuat. Karena kasus ini banyak terjadi pada teman-teman Mbah Eko juga begitu. Akhirnya tidak kuat, terus mulai agak seperti orang stres, akhirnya gila dan seterusnya, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, seseorang yang begitu dibuka mata batinnya, seseorang pasti akan langsung merasakan perbedaan ya, yang sangat nyata. Dia lebih sensitif karena pandangannya jauh lebih bisa melihat banyak hal ya, dan sebagainya. Harus benar-benar kuat. Kalau tidak, yang seperti ini justru akan sangat menyiksa. Banyak kasus di mana orang yang dibukakan mata batinnya mengalami kelainan mental. Seharian meringkuk di kamar, diem, terus mau kemana-mana takut,
terus punya fobia yang kayak apa ya, yang seperti orang yang ketakutan apa gitu, terus kadang-kadang berteriak-teriak sendiri, menjerit-jerit sendiri, nggak jelas. Makanya jangan pernah mencoba hal yang satu ini, apalagi tidak siap atau cuma penasaran saja. Jadi kalau panjenengan kepingin membuka mata batin ini, harus dipersiapkan mentalnya ya, mentalnya yang kuat ya, tidak hanya sekedar wah penasaran, ayo kita coba, nah jangan ya. Terus yang kedua, panjenengan akan mengalami ketakutan setiap saat ya, karena membuka mata batin itu seperti kita menggulung sebuah tirai penutup, jadi seperti ada tirai penutup di depan kita, itu digulung, dibuka. Nanti hal yang membatasi kita dengan tempat yang lain itu digulung, maksudnya dibuka seperti tirai itu ya. Akhirnya pandangan pun terbuka, bisa melihat lebih luas dan bisa melihat apapun yang selama ini tidak bisa dilihat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hal-hal gaib, termasuk bisa melihat makhluk-makhluk astral atau makhluk atau jin dan sebagainya ya. Bisa merasakan, bisa mengetahui ya, ini terbukalah mata batinnya. Jadi begini mudahnya ya, dengan cara membuka mata batin kamu akan melihat makhluk-makhluk astral ya atau jin kemanapun mata ini memandang. Nah ini repotin, kadang-kadang kita mau kemana-mana bisa lihat, dan kalau tidak bisa menutup akan menjadi sesuatu hal yang sangat merepotkan ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi bingung mau ngapain. Terus yang ketiga ini ya, biasanya orang yang mata batinnya terbuka ini lebih mudah diganggu makhluk halus ya. Nah, mungkin selama belum terbuka itu biasanya jarang sekali melihat hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Namun setelah mata batinnya terbuka, akhirnya bisa melihat kehidupan makhluk-makhluk gaib dan lebih sering mengganggu, akhirnya menjadi tidak nyaman ya, karena mereka pun bisa mengganggu kita ya. Menurut beberapa ahli, jin atau makhluk-makhluk astral itu berada di mana-mana. Nah, orang yang dibukakan mata batinnya tidak hanya sekedar tahu, mereka juga tertarik. Jadi mereka juga, kalau kita tahu ya dengan mereka akhirnya tertarik dengan kita, dan dia juga berusaha untuk mendekati kita dan kadang-kadang mengikuti kemanapun kita pergi. Nah, dalam beberapa kasus yang ada sampai bisa mengundang banyak sekali jin itu datang ke tempat kita, tapi segerombolan gitu ya, karena tertarik dengan kita, karena kita sudah bisa melihat mereka. Nah ini kadang-kadang wujud mereka ini kan bermacam-macam, wujud mereka ini kan aneh-aneh. Nah itu kadang-kadang mental ini kurang siap juga berbahaya. Nah membuka mata batin itu memang mudah ya, membuka mata batin itu gampang, tapi menutupnya kembali itu sangat sulit ya. Jadi kalau sudah tahu itu akan sangat sulit sekali untuk ditutup kembali mata batinnya. Kalaupun ada orang yang bisa menutup itu ya istilahnya, kalau nggak orangnya itu luar biasa, ya kedua ya karena memang pas tepat bisa tertutup mata batinnya. Terus yang keempat ya, selanjutnya orang yang bisa melihat mata batinnya terbuka ya, itu biasanya itu mudah dirasuki oleh makhluk halus. Kalau imannya tidak kuat ya, ini kita bicarakan kalau dibuka mata batinnya oleh orang lain dan kita memang yang dibukakan itu tidak mempunyai, tadi yang saya sebutkan, tidak mempunyai fiksi yang kuat, tidak memiliki mental yang kuat, tidak mempunyai iman yang kuat, nah itu tadi akan mudah mengalami hal-hal yang negatif seperti tadi, termasuk mudah dirasuki oleh makhluk halus ya. Kuatnya iman dan keyakinan begitu berpengaruh kepada seseorang yang dibuka mata batinnya. Kalau kuat imannya mungkin ia bakal lebih tahan ya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya.
tak hanya akan diganggu oleh barang kasat mata, tapi juga sampai dirasuki. Sudah banyak kasus orang yang dibukakan mata batinnya rawan sekali mengalami kesurupan. Lewat tempat angker langsung, bos, bahasanya itu langsung kesambet, ngelamun sedikit langsung kesurupan dan sebagainya ya. Memang akan seperti ini efek sampingnya, maka jangan coba-coba kalau belum siap akan risikonya. Terus selanjutnya yang lebih parah ya, kadang mata batin yang sudah terbuka itu tidak bisa tertutup kembali. Nah ini yang seperti ini ya, sifatnya seperti ruangan, mata batin seperti ini, sebuah ruangan gini ya. Jadi setelah terbuka pintunya ini sudah tidak bisa ditutup kembali. Nah bagaimana kalau orang yang dibuka mata batinnya kemudian tidak bisa ditutup ini? Ya tidak ada kata lain, ia akan hidup seperti itu untuk seterusnya dan dia harus siap. Nah makanya itu berbahaya. Ada latihan-latihan khusus, ada prosesnya ya untuk belajar ke sana. Ada beberapa kasus cara membuka mata batin yang sudah tidak bisa ditutup lagi, tapi ada juga kasus lain di mana seseorang justru tak bisa dibuka mata batinnya. Untuk kasus mata batin yang tak bisa ditutup biasanya diatasi dengan cara-cara tertentu, tidak langsung sembuh memang, tapi butuh waktu yang kadang bisa sangat lama. Butuh terapi, pelan-pelan diterapi sampai pintu yang sudah terbuka tadi itu bisa menutup kembali. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, cara membuka mata batin untuk tujuan yang dibenarkan sama sekali tidak masalah. Jadi kalau tujuannya memang untuk untuk baik dan memang kita siap, punya niat yang baik, iman yang kuat, apalagi sudah memiliki banyak bekal baik fisik, sudah latihan lama. Tapi bagi yang panjenengan yang coba ya bersiap-siap dengan resiko tadi yang saya sudah sebutkan ya. Oke, Dulur Gerbang Muslim Baiko, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saling berbagi ini bisa memberikan manfaat ya, khususnya buat saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Dan berhati-hatilah jika membuka mata batin. Makanya tadi saya berikan ritual untuk membuka mata batin secara mudah dengan ritual membaca surat Al-Ikhlas tadi. Itu memang butuh proses waktu yang sangat lama, pelan-pelan ya. Kalau panjenengan lakukan ini secara pelan-pelan dan dipersiapkan dulu fisik, mental, imannya, insya Allah nanti kalau sudah terbuka beriringan dengan kekuatan iman panjenengan. Jadi bisa terbuka secara pelan-pelan, panjenengan pun siap, panjenengan pun mampu, dan jadikan itu sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi diniatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya diberikan kebaikan-kebaikan dengan terbukanya mata batin ini. Oke, kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salahnya betul-betul itu datangnya dari saya. Sampai ketemu dengan channel konten Gerbang Misteri Baiko berikutnya. Jangan lupa like, comment, share. Bagi yang belum subscribe, panjenengan silakan subscribe dulu. Oke, sampai ketemu di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.